Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatika Turama dengan NIM 2410619. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul pengaruh paparan konten psikoedukasi pada akun Instagram jadi Indonesia dan ID terhadap literasi kesehatan mental mahasiswa di Kota Padang. Nah, penelitian ini berangkat dari fenomena meningkatnya penggunaan media sosial, khususnya di Instagram, sebagai sumber informasi masyarakat. Saat ini, yang termasuk edukasi mengenai kesehatan mental. Nah, dalam proposal saya telah dijelaskan bahwa Indonesia memiliki 100 juta pengguna Instagram sehingga platform ini menjadi media sangat strategis untuk penyebaran informasi kesehatan mental. Di sisi lain, kesehatan mental adalah indikator penting dalam Sustainable Development Goals, yaitu poin ketiga yang berarti itu kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Nah, kesehatan mental mahasiswa menjadi penting karena mahasiswa rentan mengalami stres akibat tuntutan akademik maupun faktor sosial. Salah satu akun yang secara konsisten memberikan konten verifikasi dalam Jadi Manusia dan ID. Akun ini menyampaikan informasi mengenai kesehatan mental melalui berbagai bentuk konten seperti Reels, Feed, Webinar, dan Instagram Live. Namun, sampai saat ini sedikit penelitian secara khusus mengaji apakah paparan ini benar-benar berpengaruh terhadap literasi kesehatan mental atau senjata penelitian yang didasarkan pada penelitian sebelumnya. Lalu manfaat penelitian ini secara akademis menambah kajian ilmu komunikasi khususnya komunikasi kesehatan dan komunikasi digital dan komunikasi massa. Melalui penerapan dari Susan Effect, dua manfaat praktis yaitu memberikan masukan bagi bagian tinggi maupun pengelola akun edukasi kesehatan mental dalam menyusun strategi komunikasi yang lebih efektif. Nah, saya menggunakan 5 penelitian terdahulu sebagai beberapa referensi. Nah, ini membahas penggunaan Instagram untuk penyebaran informasi kesehatan mental, strategi komunikasi, dan hingga faktor yang mempengaruhi literasi kesehatan mental tersebut. Lalu, teori yang digunakan adalah teori Wilson Effect oleh Stephen Windows. Teori ini menjelaskan bahwa efek media tidak hanya dipengaruhi oleh media, tetapi juga dipengaruhi oleh karakteristik individu, harapan pengguna, dan persepsi terhadap media dan tingkat akses media. Nah, pada penelitian ini, media yang digunakan adalah Instagram. Isi media itu berupa konten basic edukasi, sedangkan efek yang diketahui adalah peningkatan literasi kesehatan mental mahasiswa. Selanjutnya itu variabel penelitian yang digunakan adalah variabel X, yaitu paparan konten edukasi, yaitu indikator yang meliputi frekuensi, yaitu seberapa sering responden itu mengakses konten atau menonton dan follow akun menjadi manusia dan ID. Lalu ada durasi, yaitu total waktu audiens mengonsumsi informasi tersebut oleh atensi atau tingkat perhatiannya. Lalu ada daya tarik, itu penilaian terhadap estetika dan penyampaian pesan, pengaruh referensi informasi. Lalu ada kredibilitas, itu kepercayaan responden terhadap kebenaran informasi yang disampaikan. Nah, selanjutnya itu variabel Y, yaitu literasi kesehatan mental, memiliki beberapa indikator yaitu pengetahuan gangguan, lalu pengenalan gejala, lalu pengurangan stigma, dan bicara mentor, lalu perilaku self-care. Nah, lalu kalau kemudian menuliskan bahwa paparan konten psikoedukasi itu eh jadi variabel bebas yang diduga memberikan pengaruh terhadap literasi kesehatan mental mahasiswa. Nah, hipotesis H0 itu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara paparan konten psikologi terhadap literasi kesehatan mental mahasiswa. Lalu ada H1 terdapat pengaruh signifikan antara paparan konten psikologi terhadap literasi kesehatan mental mahasiswa. Lalu metode penelitian yang pertama ada populasi itu mahasiswa aktif dan pengikut akun Instagram menjadi Malaysia. Lalu sampelnya dengan rumus Lopin dengan margin of error 10% menghasilkan 100% responden. Lalu pengumpulan datanya
dengan kuesioner digital di form itu Instagram dan WA, lalu ada pengukuran skala liter yaitu 1 sampai 5 untuk mengukur intensitas penjawaban standar, lalu ada kriteria sampel atau aktif Instagram 3 bulan terakhir untuk menjamin referensi. Nah, teknik analisis data dan uji validitas, yang pertama ada uji validitas, yaitu menggunakan korelasi product moment person untuk memastikan setiap pertanyaan mengukur variabel dengan tepat. Lalu ada uji reliabilitas, ada standar Cronbach's alpha minimal 0,6 untuk menjamin konsistensi instrumen penelitian. Lalu analisis deskriptif itu memberikan gambaran karakteristik responden berdasarkan distribusi frekuensi dan presentasi. Lalu ada analisis regresi yang digunakan untuk mengetahui arah dan kekuatan pengaruh paparan konten terhadap interaksi mental. Lalu ada uji signifikan yaitu mencapai kecil dari 0,5 sebagai dasar untuk menerima atau menolak kemungkinan tersebut. Nah, demikian pemaparan proposal penelitian yang saya sampaikan. Saya berharap penelitian memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu komunikasi, khususnya komunikasi massa dan komunikasi kesehatan. Dan mohon maaf atas segala kekurangan, mungkin banyak kekurangan dari proposal yang saya bikin ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.